Saya udah jawab, kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Saya jawab sekali lagi, Anda diam. Ya. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Gurunda. Ini Gurunda. Di kisah para gantian Apostolos tadi kau udah ngomong berapa di menit kisah ini? para Rasul 2737 ini. Ya, sabar. Di kisah para apostolos ini tertulisnya Gurunda. Sabar. Aku mau ngomong sama Gurunda dulu. Teman-teman perhatikan di bawahnya. Coba di mute dulu dong, teman-teman. Izin yang moderator di mute dulu Devan ya. Sabar ya. Di mute lagi kalau ngomong. Ya, di sini Gurunda, jumlah kami semuanya yang di kapal itu 276 jiwa. Di sini tertulis 276 Gurunda. Nah, ini Diakosiai Ebdomekonta X. Ternyata di Sinaiticus betul. Dia menggunakan Diakosiai Ebdomekonta X. Tapi di Vatikanus Gurunda, di Vatikanus tertulisnya Os Ebdomekonta X, artinya sekitar 76. Yang mana yang betul? 276 atau 76? Lanjut, gedein Gurunda host. Apaan? Waduh, kabur dia. Waduh, bocor. Lanjut Gurunda, Afan. Kalau berbicara mengenai kontradiksi, selama ini ada yang bisa diskusi nggak sih? Kenapa saya dikik? Saya jangan dikasih yang berat. Islam ada yang berani nggak sih? Jangan dikasih yang berat, karena mereka itu hanya sombong di mulut, tapi tidak relevan antara isi kepala dengan mulut. Jangan dikasih yang berat, kayak gitu materinya sangat berat kali. Nah, coba kita tanya dulu, saudara di surga itu Tuhan ada berapa di surga? Kawan, di surga itu Tuhan ada berapa? Ini gimana mau jawab di mute terus Islam? Jangan di mute. Islam di surga punya adab gak sih? Memang kayak ini loh, ngajak diskusi tapi di mute terus, Diki gimana? Ya, tema kita tadi di awal kita bahas nih tentang ayat-ayat kontradiksi di dalam kitab suci. Nah sekarang siapa nih pakai temer? Siapa? Ayo siapa? Pakai temer. Takut. Ya, bukan gini. Takut. Ya gimana saya mau percaya sama kalian? Saya diam aja dikit. Itu terlalu berat tadi, terlalu berat materinya itu terlalu berat. Ya udah ayo pakai timer. Yang ringan. Kita mana yang banyak kontradiksi ayo. Di dalam Mazmur 18:32. Nanya terus. Di dalam Mazmur 18:32. Zuma. Tadi Ardiansa tidak bisa menjelaskan. Ini Tuhan, mungkin kamu bisa menjelaskan. Tuhan satu-satunya surah 24 ayat 7 bertentangan dengan itu surah An-Nisa adalah 142. satu-satunya Silakan Tuhan. jelaskan. Jadi Mazmur 18:32 Allah sekelas Juma adalah bertanya satu-satunya Tuhan bisa menjelaskan yang ada di langit, yang ada di silakan surga. Cuma jelaskan berdasarkan Mazmur 18:32. Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen dari Barat, di surga itu ada 3. Mana yang betul, 1 atau 3? Jawab. Oke. Di dalam jadi saya ceritakan ya, kamu bantu ini nih. Teman-temanmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 18:32 hanya 1 yang ada di surga. Mana yang betul? 1 apa 3? Ini bahas apa? Kita bahas kontradiksi ayat. Ya kontradiksi kan. 1 mengatakan kamu jawab 1 itu Ardiansa tidak bisa menjawab yang tadi. 1 mengatakan mana tahu kamu 3 bisa Tuhan. menjawab Cuma. Mana yang betul? Jawab surah yang An-Nisa, sederhana aja. Di situ sederhana Allah menipu. Nih ya, saya sederhana saja. Dulu nih. Mana tahu Cuma bisa membantu kalian menjawab yang sederhana saja, sederhana. Yang sederhana, nggak berani menjawab. Di surga dikatakan 1 Tuhan. Ya. Saya menurut Mazmur 18:32. Terus di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 di surga ada 3 Tuhan. Mana yang betul, 1 atau 3? Nah, jawab. Ya. Coba Cuma jawab ini sama teman-temanmu lu. Kasihan teman-temanmu dari tadi nggak bisa jawab. Ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak berani ditanya sekelas Juma. Bukan.
Bukan Emang tidak dari berani tadi nanya ditanya. terus, udah nanya tentang manuskrip, saya udah jawab. Bukan Sekarang giliran masalah saya tidak bertanya, kamu berani berani. ditanya nggak? Berani Bukan ditanya nggak kau masalah cuma? tidak berani. Ah. Ini kalau Bukan berbicara itu, mengenai tidak penyesat. ada. Dengar. Diam. Kalau berbicara mengenai data yang kamu bawa dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bertaburan di dalam Bible. Tuhan itu penyesat, Tuhan itu penyesat, dan seterusnya. Contoh misalnya Bukan di itu dalam poinnya, Zuma. sabar dulu. Contoh misalnya Yesaya 63:17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti Tuhan itu sesat. Kemudian Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang mengadakan, menciptakan permusuhan, kejahatan itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu, karena di dalam kitab yang kau gunakan juga itu bunyinya sama seperti itu. Nggak perlu. Sekarang Islam itu Tuhannya satu, Yahudi Tuhannya satu. Nah, terciduk di dalam kitabmu Tuhanmu tiga. Itu yang penting kita bahas. Oke. 1 Yohanes 5 kau nggak nomor berani 7. ditanya. Sabar. 1 Yohanes Gantian, dari tadi 5 kau nyerocos nomor 7. mulu. Ada tiga Gantian dong. yang bersaksi di Gantian, surga. Zuma. Mazmur Gantian. 18:32. Satu-satunya Inilah Tuhan kalau yang Islam ada nggak di pakai surga. timer ya. Islam Sekarang kalau silakan kau bahas. Tuhan nge-mute, itu satu. ya nge-mute, nge-kick. Tuhan Begini, itu satu. Beginilah kualitas Zuma dan kawan-kawan. Tuhan Nge-mute, itu nge-kick. satu Ya, saya atau jelasin. tiga. Zuma. Jawab. Silakan. Tadi saya sudah ditanya oleh Ardiansa dan saya sudah menjawab. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Temanya apa ini? Kontradiksi kan? dalam Oke. ayat Tadi sudah dipaparkan kitab kok, suci. sudah dipaparkan. Kalau yang Dia kamu bertanya jelasin tadi, ini, dia bertanya bukan kalau menjawab. kamu tunjukkan Dia ini mengenai bertanya, penyesat Zuma. dan seterusnya. Dia bertanya. Itu juga ada di dalam kitab yang kamu rampok dari Yahudi. Dia bertanya. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Yaudah, Siap nggak kamu silakan. ditanya? Ya, Silakan. Ya, di sini dikatakan, ya saya baca ya. Ini Ya. Al-Qur'an dari Kemenak surah An-Nisa ya. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Terus Tetapi apabila mereka hendak berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Ya, poin saya bukan tentang kenapa Allah menipu, bukan itu. Di sini Allah menipu, betul? Itu dulu. menipu Sebelum orang saya, munafik. Menipu orang betul. munafik. Allah menipu ya. Yes. Allah Yes. menipu di sini. Oke. Ya, Di surah terus? An-Nur, ya, di surah An-Nur, ya surah 24 ayat 7. Di sini dikatakan, dan sumpah yang kelima, laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, betul? Yes, betul. Di sini poinnya Allah melarang berdusta, betul? Iya, Tapi betul. Allah sendiri penipu. Kenapa sekarang- Allah menipu? Sabar Oke. gantian. Bentar dulu. Oke. Kenapa Oke. Allah penipu tapi Oke. melarang penipu? Silakan. Oke. Baik. Sekarang saya Silakan, tanya. datanya dong. Sekarang saya Datanya, tanya nih. yuk. Sekarang saya tanya. Jangan nanya mulu. Sabar. Ini rangkaian dari jawaban. Menurutmu Pakai data, orang munafik Zuma, itu jangan congor. orang munafik itu orang benar atau orang yang salah? Orang munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Tanya Zuma, ayo dong. Jangan bikin malu dirimu dong. Ayo, Orang katamu mana? munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Sekelas Zuma aja nggak pakai. Kenapa orang ini? Datamu Al-Quran mana? mengatakan, sabar. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal Iya, tampilkan datanya, Zuma. nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam, Allah menjanjikan orang-orang munafik, Terserah kamu mau ngomong apa, datanya pembohong. tampilkan. Bisa nggak kamu diam? Datanya, ayo. Bisa nggak kamu diam? Kalau jelasin pakai Al-Quran tinggal kau buka di situ. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Tinggal kau buka. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, penipu, laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. paparkan dong datanya. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah Ayo, neraka paparkan itu datanya, bagi Zuma. mereka. Allah melaknat Ayo. mereka. Jadi
orang-orang munafik itu memang dilaknat. Orang-orang kafir memang dilaknat. Silakan Papa. Nah, ketika kemudian Tuhan di dalam Bible udah jangan banyak bacot. Mana ada tamu? Melaknat, menipu. Maka apakah boleh dikatakan Maka apakah boleh dikatakan Tuhan itu pelaknat, Tuhan itu penipu? Ketika Tuhan menyesatkan kemudian di dalam datanya mana? Data. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Apakah boleh? Lah, yang disebut data itu kan yang sudah ada. Yesaya 63 nomor 17. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Nah, Tuhan yang menyesatkan, apakah boleh dikatakan Tuhan itu penyesat? Datanya Yesaya 63 nomor 17. Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1. Jangan. Ini kalau sudah kebongkar kebohongannya kayak gini. Kalau sudah kebongkar ini begini dia, orang Kristen itu gitu. Udah kebongkar, begini caranya mengganggu. Kan Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda minta data, saya sudah sebutkan. Saya ini guru. Murid-murid saya paham. Kalau saya sudah menyebut data, kalau saya sudah menyebutkan data, maka murid saya tinggal baca 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Tuhan mengutus iblis. Bolehkah kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah raja iblis karena dia mengutus iblis? Bolehkah? Tuhan menyesatkan manusia. Yesaya 63 nomor 17. Bolehkah saya katakan bahwa Tuhan itu penyesat? Silakan. Oke. Kemudian Matius 17 nomor 8. Celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya, sebab kesalahan itu adalah harus ada. Apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan itu maha salah? Kan begitu. Sedangkan di dalam Al-Quran yang engkau pertanyakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Apa kata Allah di sana? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Itu data. Nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Itu data namanya. Itu data. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa orang-orang munafik ini dijanjikan neraka? Karena mereka menipu. Mereka sholat, tetapi sholatnya itu hanya menipu orang biar dianggap alim, biar dianggap kemudian dia itu ahli ibadah. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menipu Allah. Hanya ingin kemudian mencari sensasi, mencari kemudian jempol dari orang, karena dia dianggap beriman. Orang seperti ini itu penipu, maka Allah membolak-balikkan kejahatan mereka. Datanya At-Taubah ayat 68. Nah, sekarang saya bertanya. Sekarang saya balik bertanya. Gak usah terlalu berat. Gak usah terlalu berat. Ya, 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu tersesat. Pertanyaan saya, dengan narasi yang kamu bangun, ketika Tuhan mengutus iblis, apakah Tuhan itu raja iblis? Jawab. Ya.
Jawab. Anda diam ya. Jadi ini Ya. ya teman-teman, sekelas katanya gurunda mereka ditanya nggak menjawab pasti. Oh, Pasti tunggu nggak menjawab. dong. Pasti nggak Nggak menjawab. berani saya ngomong. Pasti nggak menjawab. Karena saya sudah menjawab. Pasti Mana? kamu nggak Coba mau ayat menjawab. Quran yang kau buka Nah, mana? coba. Jadi sekelas Zuma. Satu raja-raja. Sabar Satu dong, raja-raja. gantian Zuma. Enggak. Penipu kayak kamu nggak bisa dikasih kesempatan. Gantian. Ini bukan nggak berani Kamu berdiskusi. penipu. Bukan nggak berani berdiskusi. Saya sudah menjawab kok. Orang semua tahu kok saya sudah menjawab. Bagaimana Al-Quran saya uraikan, bagaimana Bible saya uraikan, saya sudah jawab kok. Anda minta data, saya sudah sebut kok datanya. Ya sudah. Tinggal otakmu aja tuh yang harus berfungsi, jangan kayak babi, kan gitu. Nah sekarang saya balik bertanya samamu. Sekarang giliran saya bertanya samamu. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kemudian menaruh, menyimpan, mengutus iblis kepada nabi-nabi, boleh enggak Tuhan kau itu disebut Raja Iblis? Jawab. Jadi sekelas Zuma teman-teman ya. Jadi sekelas Oten yang mengaku penyembah roh, yang menyembah roh ini tidak mampu katanya mau menjawab. gantian ngomongnya ini gimana? Saya Tapi mau kamu ngomong tidak dipotong terus. menjawab. Wehe penyembah Ya, makanya setan, Anda kamu diam, tidak Anda menjawab. diam. Tidak Anda akan diam saya dong. diam kalau Anda hanya menyesatkan. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam Tidak saya. akan diam dia Tidak sudah. akan diam. Nah, sekarang kamu jawab. Ya, 2 ya, kamu 1 diam, ya. Raja-Raja. 1 Iya, Raja-Raja saya jawab, kamu 22 diam. nomor 23. Ya. Jadi sekelas Zuma ketika ditanya Al-Quran ya, nggak ada data keluar sedikit pun. Teman-teman saksikan di bawah. Nah, cobalah setan ini cobalah setan ini coba lihat. At-Taubah ayat 68 sudah kujelaskan, dia bilang tiada data. Cobalah kalau keturunan setan begini. Keturunan setan, penyembah setan begini, coba lihat. Ini setan ini yang kita hadapi, ini iblis. Kita lagi puasa, Ini penyembah. tapi si penyembah setan ini mencoba untuk menipu kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68 sudah saya jelaskan, bahkan saya lengkapi dengan data-data Bible. Dibilang saya tidak menjawab. Kenapa demikian? Karena orang ini penyembah setan, dia utusan setan. At-Taubah 68 ya. Katanya saya tidak membuka, tidak menjelaskan data. Coba. Jadi orang seperti ini jelas adalah penyembah setan, penipu, pembohong. Oke. Sekarang saya tanya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Raja Iblis? Jawab. 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 Jawab dulu. Apakah Tuhanmu Raja Iblis karena telah menyesatkan nabi-nabi, telah menipu nabi-nabi? Jawab. Lah dalilnya kan sudah jelas. Dalil yang kau baca itu orang munafik. Ini sekarang nabi. Ini nabi loh, nabi. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23 nabi loh, bukan orang munafik loh. Kalau yang Anda baca dalam Al-Quran surah An-Nisa itu munafik, orang munafik, pembohong, penipu, wajar, ditipu, wajar. Ini nabi. 1 Raja-Raja 22 nomor 23, nabi loh. Nabi diutus roh setan ke dalam mulutnya. Nabi loh. Nabi itu orang benar, nabi itu orang baik, nabi itu orang soleh. Kenapa dikirim kepada mereka kemudian iblis untuk menipu? Nabi diutus iblis kepadanya untuk menipu. Sekarang kalau orang munafik diutus iblis kepada dia karena mereka penipu, wajar. Coba penipu namanya penipu di surah An-Nisa. Sekarang namanya penipu. Oke.
Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kemudian. Dua penipu siapa? Di situ Allah kemudian menipu orang yang menipu, orang penipu, penyesat, disesatkan oleh Allah, wajar. Pembohong kemudian mereka hidup dalam kehubungannya, wajar. Pencuri hidup dalam dalam keadaannya pencuri, wajar. Ini Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, seorang nabi loh, orang bener loh, kenapa jadi penipu? Ayo. Penipunya Allah, betul. Nah, sekarang mengutus iblis ke nabi-nabi adalah Tuhanmu, betul? Betul? Penipunya Allah, betul. Betul nggak? Betul nggak? Jawab dong. Benar nggak? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Ya, saya tanya, betul? Ya mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Nah, sudah tinggalkan orang kayak gini, nggak mau belajar dia, teman-teman, dan lemparkan aja. Ya ngapain saya belajar, kamu nggak ada ilmu? Ya silakan Anda ke neraka jahanam, tidak ada juga yang mau mengajak kamu ke surga. 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan mengutus setan ke nabi-nabi. Kenapa utus setan ke nabi? Utus setan itu ke orang munafik, utus setan itu kepada penipu. Ini utus setan ke nabi. Ya, lucu kan? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. 1 Samuel 18:20, roh setan berasal dari Tuhan. Yesaya 63 nomor 17, Tuhan menyesatkan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sederhana, cuman orang ini ingin menyerang, tapi pertahanannya bolong. Susah itu, susah kau hadapi umat Islam, susah. Pertahananmu bolong deh, ibarat kamu itu pakai jilbab, rapi di muka, rambut tidak kelihatan, tapi dari pusat ke bawah nggak pakai kain. Susah kau deh, susah. Ya, masih banyak data-data di dalam Bibelmu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Matius 17 misalnya nomor 8, celakalah bagi dunia. Siapa yang membuat dunia celaka? Ayo. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan kesalahan itu ada? Ayo. Jadi kalau data-data kayak begitu mah banyak di Bibelmu. Sedangkan yang Anda bawa Al-Quran surah An-Nisa, penipu, ditipu, ya wajar kok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena mereka kemudian melakukan tipu daya, maka Allah membalas kejahatan mereka. Contoh, kalian menipu Allah dengan mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalian menipu, itu namanya. Kalian menipu. Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu menipu namanya. Maka karena Anda sudah menipu demikian, maka sampai selama-lamanya congor Anda akan congor Anda akan selalu mengatakan manusia itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, yang mati digantung di atas pohon itu adalah Tuhan, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kamu hendak menipu, maka Allah membalas kalian. Allah membalas kalian. Allah membalas kalian dengan pola tipuan kalian sendiri. Begitu ya teman-teman. Sedangkan kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian Allah ya marah kepada orang-orang yang melakukan tipuan. Itu jelas itu di dalam kitab kami. Oke. Kenapa ini? Kenapa kawan? Starboy, suaramu itu nggak jelas. Kenapa Starboy. kawan? Ente kenapa kawan? Iya, kenapa kawan? Kamu kenapa? Keselak apa? Keselak paha babi gitu? Gurunda, kemana si Magen tadi? Siapa tadi? Udah kukirim ke neraka, Dek.
Nggak bisa diskusi ya, Bevan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hanya bisa menyerang, tapi tangkisannya, pertahanannya lemah, rapuh. Dia. Oh, selamat sore teman-teman. Iya. Boleh saya Sore. bertanya? Boleh. Kenapa Singapura, Malaysia, Brunei 1 Hijriah tanggal 2, Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa lain lagi yang berlakukan pada tanggal 30. Kenapa semua berbeda? Dasarnya apa bisa berbeda? Apa ini? Ini bahasa apa ini? 1 Hijriah kenapa ada yang dilakukan tanggal 2, tanggal 1, tanggal 30? 1 Hijriah sih. Malaysia, Brunei, dan Singapura berada pada tanggal 2, mengapa Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa Satu yang Ramadan berada pada tanggal 30. Kok 1 Hijriah? Kok 1 Hijriah? Mengapa melaksanakan bulan puasa Ramadan semua jatuh pada tanggal yang berbeda? Berarti palsu ya. Ini namanya ini pagan dewa bulan ya. Asli gitu. parah nih. Ini dewa bulan ini. Asoy dewa bulan. Dewa bulan ya. Malaysia, Brunei, dan Singapura melaksanakan bulan puasa pada tanggal 2 buka. Kenapa Indonesia tanggal 1 dan beberapa aliran mengapa ada yang sudah tanggal 30? Betul. Mencret. Maksudnya mencret apa? Pagan. Kok pagan? Teman-teman ini yang pagan ini, dewa bulan ini. Ini cerita dewa bulan ceritanya. Oh, dewa bulan. Coba terangkan ke kita apa itu dewa bulan. Udah kabur. Penyembah biji sakar udah kabur. Saya sih pingin diskusinya itu yang ilmiah, yang elegan, ya, yang bermanfaat gitu. Misalnya para nabi mengajarkan Tuhan itu satu hakikat, satu entitas absolut tunggal. Kenapa Kristen malah 3? Itu loh. Dari mana Kristen mendapatkan Tuhan itu memiliki 3 entitas? Itu ilmunya dari mana? Dari Paulus kah? Dari Yesus kah? Dari Musa kah? Atau dari gereja? Itu loh. Ada nggak Kristen yang bisa diskusi dengan baik-baik? Jangan kayak tadi. Ada dong. Oh ya. Oke. Tuhan itu berapa kawan? 1 kan ya? 1 dong. Nah, 1. Yang 1 itu namanya siapa? Tuhan dong. Iya, Tuhan, betul. Kita berbicara Tuhan ini, bukan makhluk. Nah, Tuhan Anda katakan Tuhan itu 1. Tuhan yang 1 itu Anda sebut apa? Esa dong. Ya, yang Anda sebut Esa itu 1 dong. siapa? Yang Anda sebut 1 itu siapa? Tuhan dong. Yang Anda sebut Tuhan itu namanya siapa? Ya Tuhan dong. Kok Tuhan punya nama? Emang Tuhan kayak kau punya nama? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus. Di mana Yesus kemudian? dong. Iya, oke. Kita sudah tahu. Udah tahu. Tuhan Anda adalah Yesus, kan gitu. Iya. Yesus itu Esa atau gimana? Yesus itu Tuhan. Iya, dia Esa enggak? Yesus itu dong. Yesus itu Esa enggak? Yesus itu Tuhan. Iya enggak, saya tanya. Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan. Jangan tanya Yesus itu Esa itu Yesus apa sih? Benar sih. Cuma kita kan berbicara mengenai Tuhan itu 1. iya. Nah, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan. Jangan Yesus itu Esa. Yesus itu Tuhan tidak. Yesus Saya Tuhan. tidak tanya Yesus itu kucing atau Tuhan. Yang saya tanya Yesus itu Esa tidak? Udahlah. Hah? Turun aja lah. Yesus itu Ya, kucing. turun. Gimana sih? Gimana sih? Saya kan Gimana tanya sih? Yesus itu Pertanyaan gue ya Tuhan. pertanyaan bodoh. Lu pertanyaan bodoh cuma. Yesus itu manusia atau domba?
Yesus itu Tuhan. Juga bilang Yesus itu Tuhan atau domba? Tuhan. Bukan domba. Tuhan dong. Bukan domba, bukan. Bukan. Berarti yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor Anak domba 29 lah. inilah anak domba itu siapa? Yesus dong. Iya, berarti dia domba kan? Bukan, nggak bisa artinya langsung disambung-sambung kayak begitu. Yohanes 1:29 inilah anak domba. Anak domba atau Tuhan sih? Yang mana yang betul? Capek. Udah. Capek. Begitu Capek. begitu aja, begitu. Ya itu karena agamamu, karena agamamu. Yesus Tuhan, Yesus itu Yesus Tuhan. Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 1:29 anak domba. Yang mana yang betul, Tuhan atau anak domba? Kok nangis? Nangis dia. Jangan begitu Yesus lah. itu anak domba, bulan puasa atau Tuhan. Ini pertanyaan serius loh. Ini pertanyaan serius. Sudahlah, Ini nggak usah pertanyaan kau tanya. serius. Kau lebih pintar dari aku. Udah. Aku cuma mau bilang. Ini kan bulan puasa cuma. Nah, terus kalau bulan puasa kenapa? Tidak boleh mewaraskan orang sakit gitu? Apakah ada larangan? Kau siapa? Apakah ada Kau larangan sembuhkan orang mewaraskan orang sakit? Kau emang dokter? Kau Ya, security kan? saya Islam. Kau security ya? Saya security, betul. Ya, terus kau Kenapa? kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Ramadan ini. Kau hujat-hujat iyalah. agama orang, Sekarang kau hujat kita agama buktikan. orang lain. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya. Kau udah tahu itu itu. Kau ahli, kau udah di atas dari Saya semua ini, kau udah ahli di atas. untuk menyembuhkan Kau ahli. orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Kau Anda. security. Maria melahirkan Sakit dari manusia mana? atau melahirkan Tuhan? Jawab. Juma, kau usah nanya. Kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku nih, gocek-gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Udahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa Juma. Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah Kalau saya jawab, mencari terus semakin pahala dalam, besar. terus pertanyaan-pertanyaan, Saya mencari pertanyaan, pahala setelah itu besar pertanyaan-pertanyaan. untuk mewaraskan orang sedeng. Sedeng, kau bukan dokter. Iya. Kau menyembuhkan Saya orang bukan sakit. dokter, Ini tapi bulan mampu suci, saya ini bulan- menyembuhkan. ini bulan suci Sudah Ramadan. ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Malu. Alhamdulillah, masya Kau Allah. angkat lencanamu Nah, sekarang di bulan suci gini, kau hujat sekarang kita kesambaran terapi orang awal lain. dulu. Kau- Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nah, perlu itu dijawab pertanyaan-pertanyaan Ya, aku coba. itu. Masih sakit berarti kau. Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Kan gitu. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Nah, sekarang pertanyaan saya, Maria Kau melahirkan mereka yang Tuhan, Maria Bukan kau melahirkan malah Tuhan hujat-hujat. atau melahirkan manusia? Jawab. Kalau ini Terapi kan awal ini. spiritual hujatan sama Ini jangan. terapi awal. Kok Terapi awal jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. ini terapi awal? Nggak usah nanya, aku nggak perlu Maria ditanya-tanya. melahirkan Jauh lah kau, Tuhan sama ilmuanku jauh. atau melahirkan Aku manusia? cuma mau Jawab. bilang, cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau Justru karena itu cerita Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang baik. yang lahir Seperti dari apa? seorang wanita perawan itu Kan ada adalah cara, manusia. jatuh. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang Nggak perlu tahu. Kau yang ajarin lahir umatmu. tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir Apa dari lagi seorang sih? perawan Kau bicara itu apa sih? adalah manusia. Nah, saya balik Udah. samamu. Di dalam Biarin agamamu aja. juga ada yang lahir Biarin dari aja perawan. Kristen dengan Pertanyaan ajarannya. saya, Kau ngapain pertanyaan saya, dijelekin aja? yang Biarkan lahir Kristen dari dengan perawan ajarannya. Maria itu Tuhan Alah. atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kok nggak Saya jawab, ulang, Bang? saya ulang, Nggak saya penting, ulang. nggak penting. Saya ulang. Narasi Kalau nggak di penting buat Al-Quran, aku. perawan Kau melahirkan belajar manusia. Al-Quran aja cuma. Li'aha Kau balaki belajar gula Al-Quran zakiya. aja. Nah, sekarang saya Mana tanya, aja. di Di dalam bulan suci Bible Ramadan Maria ini, Bos. perawan Kau melahirkan ajarkan Tuhan baik, melakukan atau yang melahirkan manusia? Jawab. Alah, sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan? Lahir manusia itu. Di bulan suci Ramadan, umat Islam harus apa?
Kau Umat Islam harus memperbanyak pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. Mengejar pahala dari tadi aku dengar sakit sedang di bawah aku, masya Allah. Ya makanya saya tanya, cobalah untuk jujur, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia. Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini Juma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan kau menghujat amanat sembahan orang lain. Amanat negara kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Saya sedang membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang lain. Kok saya menghujat? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari saya bertanya. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Yahudi dan menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Kalian punya agama itulah yang menghina. Pertanyaan itu isinya macam-macam. Coba kau baca Kolose. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Allah mengosongkan dirinya. Kau tidak mempertahankan kemudian, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami. Menghina apa? Sekarang supaya kalian itu bisa waras, kalian bisa waras. Bang Suma, tolong. Silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, iya betul. Saya berilmu, Sekarang dia berilmu. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Uma. Iya, Kristen ya Pak ya. Kristen. Oke, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh Bang. Bang Zuma, izin saya mau bertanya. Silakan Bang. Di dalam pengajaran Islam. Di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh ya. Iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau perspektif atau bukan perspektif ya beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu, selalu stigma seperti itu. Nah maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran? Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, apa yang dulu Bang ya? Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Maidah ayat 32.
Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an, diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu Bang, Islam itu jelas, itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surat berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga Bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya Bang ya. Iya. Yang tadi yang Abang kasih itu gini Bang, sorry Bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung Bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau Abang sampaikan itu ambigu masih Bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh Bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad, suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu Bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian sebentar Bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa? Inilah. Iya. Oh, Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa Bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Qur'an orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya. Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan Bang, bukan mengasihi Bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh Bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas Bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu Bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh Bang, ambigu Bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan juga ya di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu Bang. Maksudnya saya ini kan gimana Bang ya? Apa yang begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu.
Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik, saudara. Berarti Anda jadi orang munafik. Bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, betul, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba. Memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke. Anda mesti dendam, masih benci. Nah, sama contoh misalnya Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang Abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar. Langsung ke poinnya. Sebentar dulu Abang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba. Ya, sebentar dulu Bang Juma. Saya silakan. Menjelaskan memaparkan dulu, tadi kan Abang bicara saya diam. Mana ada diam? Mana ada diam? Tadi Bang? Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif di dalamnya. Ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna, dalam kata kasih itu begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan Bang, tapi juga memberikan berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi Bang, kepada ngomong apa ente ini belepotan Anda ngomong manusia gitu Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu saudara. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya tidak bisa Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum, selamat pagi Om, pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lama ya? Bisa itu terjadi, bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi Abang bicara Anda sabar dulu.
Sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus? Bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus? Bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu, kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie. Itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab, Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya, Bang. Ngarang ya. Inilah yang saya katakan, kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan, pasti gini, palsu. Kan, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar, saya minta dalil. Saya minta dalil. Itu kan, silakan. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil, Bang. Iya, dalil untuk apa dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu, sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan saya sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kan sudah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Tidak menipu, Bang Juma. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agama suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan, kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan, saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Kan begitu kan? Iya, karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke, silakan. Silakan. Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam. Oke. Data. Silakan data. Buka Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus memang menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan nyawa. Mana? Tidak seorang pun dengar. Tak ajarin. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Kita berbicara mengenai kasih. Yohanes 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya akan minta kasih itu apa menurut Yesus. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang? Itu Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Betul nggak? Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong, Bang. Kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ, Bang. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, ada nggak? Ada nggak nyawa di situ? Ada 3 nyawa di situ, Bung. Penipu, saudara penipu yang ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah, Bang Juma.
Sudah? Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah enggak sudah. Saya tanya dulu sama Bang. Ada enggak kalau bacanya yang lengkap dong Bang Juma? Saya baca yang lengkap. Oke, Ya. dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Ada. Menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah? Untuk dipercayai. Untuk diberikan, dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikorbankan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di situ, Tuyul. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Oke. Jangan kau ajarin saya ya. Kau jangan jadi penipu di sini, kawan ya. Tidak ada kebenaran dengan berlembut-lembut berbicara, dilembut-lembutkan cara berbicara tapi isinya penipuan. Itu tidak ngefek bagi saya. Dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya ngefek. Satu-satunya dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, ketika Bang? Yesus sabar, ketika Yesus ditanya, saya tahu ya. Ya silakan kau bicara, silakan. Anda boleh menipu 5 menit ke depan, silakan. Ya gini Bang Juma, saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Abang nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya, bahwa pertanyaan saya, Abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran Abang. Itu sudah tadi, sudah. Islam mengajarkan memaafkan. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Ini kan orang terpandang, terhormat. Islam mengajarkan memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Jangan ke situ lagi. Bicara, Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Nah, pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu, ya kan? Nah, tadi sebentar dulu, Bang Juma, yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa?